Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Anjani. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Internasional, Bu Puspita Mailani, dan yang saya banggakan teman-teman yang berbahagia. Sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama, ada tantangan dan peluang dalam analisis lintas negara. Analisis keuangan lintas negara menggunakan banyak yurisdiksi. Seorang analisis, contohnya, bisa memiliki kesempatan untuk meneliti sebuah perusahaan di luar negara asalnya atau dari dua negara atau lebih. Tantangan-tantangan yang unik menanti mereka yang melakukan analisis internasional. Selanjutnya, yang kedua ada kerangka kerja analisis bisnis, yang dimana ada beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahapan analisis dari kerangka ini adalah yang pertama ada analisis strategi bisnis, yang kedua ada analisis akuntansi, yang ketiga ada analisis keuangan atau analisis rasio dan analisis arus kas. Yang keempat ada analisis prospektif, peramalan, dan valuasi. Yang selanjutnya ada analisis strategi bisnis internasional, yang dimana analisis strategi bisnis merupakan sebuah langkah awal yang penting dalam analisis laporan keuangan. Analisis ini memberikan sebuah pemahaman kualitatif mengenai sebuah perusahaan dan pesaingnya dalam iklim ekonomisnya. Prosedur-prosedur standar untuk mendapatkan informasi bagi analisis strategi bisnis meliputi pemeriksaan laporan tahunan dan tertiban perusahaan lainnya, dan berbicara dengan staf perusahaan, analisis, dan para profesional keuangan lainnya. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama ada ketersediaan informasi, yaitu analisis strategi bisnis sangat sulit di beberapa negara karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara-negara maju kadang menyalahkan penertiban statistik ekonomi yang salah atau menyesatkan. Situasinya lebih buruk di banyak negara-negara berkembang. Yang kedua ada rekomendasi untuk analisis, yang di mana batasan data membuat analisis strategi bisnis sulit untuk dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tradisional. Seringkali kunjungan diperlukan untuk mempelajari iklim bisnis setempat dan bagaimana industri serta perusahaan benar-benar beroperasi, khususnya di negara-negara pasar berkembang. Selanjutnya ada analisis untuk akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menilai tingkatan di mana hasil-hasil laporan sebuah perusahaan menggambarkan realitas ekonomisnya. Analisis harus menilai kebijakan dan perkiraan akuntansi perusahaan tersebut dan menilai sifat serta tingkatan fleksibilitas akuntansi sebuah perusahaan. Selanjutnya, menurut Heli dan koleganya menyarankan proses berikut untuk mengevaluasi kualitas akuntansi sebuah perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang utama, menilai fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, mengevaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, mengevaluasi kualitas pengungkapan. Yang kelima, mengidentifikasi potensi tanda bahaya, misalnya penghapusan aset besar yang tidak wajar, transaksi yang kenaikan keuntungan tanpa penjelasan, atau peningkatan celah antara penghasilan perusahaan dan arus kas dari operasi. Yang keenam,
menyesuaikan penyimpangan-penyimpangan akuntansi. Yang kelima yaitu ada analisis keuangan internasional. Bertujuan untuk analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan dan untuk menilai apakah kinerjanya bisa dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas adalah alat bantu yang penting dalam analisis keuangan. Yang dimana ada dua rumusan masalah. Yang pertama ada analisis rasio. Analisis rasio menggunakan perbandingan rasio antara perusahaan dan perusahaan lain dalam industri yang sama. Perbandingan rasio sebuah perusahaan selama beberapa tahun atau periode keuangan lainnya, dan atau perbandingan rasio terhadap beberapa tolak ukur yang absolut. Yang kedua ada analisis arus kas, yang dimana analisis arus kas berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan. Dibedakan menurut kegiatan operasional, penanaman modal, dan pembiayaannya. Yang keenam ada analisis prospektif internasional. Analisis prospektif menggunakan dua langkah, perhitungan perkiraan dan valuasi. Dalam perhitungan perkiraan, para analisis membuat perkiraan yang jelas mengenai prospek sebuah perusahaan berdasarkan strategi bisnis, akuntansi, dan analisis keuangannya. Sedangkan dalam evaluasi, analisis mengubah perkiraan kuantitatif menjadi perkiraan nilai sebuah perusahaan. Valuasi digunakan secara lengkap atau jelas dalam banyak keputusan bisnis. Contohnya, valuasi merupakan dasar dari rekomendasi investasi ekuitas analisis. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada analisis dan audit laporan keuangan. Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam analisis dan audit laporan keuangan. Yang pertama yaitu fungsi pembuktian. Yang kedua laporan audit. Yang ketiga audit dan kredibilitas. Yang keempat mekanisme penanggulangan. Yang kelima organisasi profesional. Yang keenam mengembangkan peran audit internal. Selanjutnya yaitu fungsi pembuktian, yang dimana para auditor independen melakukan fungsi pembuktian dalam laporan keuangan sebagai ahli kompeten dari luar mereka meninjau informasi keuangan yang diberikan oleh direksi suatu perusahaan dan kemudian membuktikan reliabilitas kewajaran dan aspek-aspek kualitas lainnya. Proses ini menentukan dan mempertahankan integritas informasi keuangan tersebut. Selanjutnya ada laporan audit, yang dimana pembuktian auditor biasanya disampaikan kepada para pembaca laporan keuangan melalui laporan audit. Laporan ini mengikuti atau dalam beberapa kasus mendahului laporan keuangan utama suatu perusahaan yang ada dalam laporan tahunannya. Selanjutnya analisis laporan keuangan internasional yang disusun oleh Muhyiddin SAK MAK. Analisis keuangan lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi yaitu wilayah yang dalam lingkup kekuasaan hukum. Dalam praktik akuntansi, setiap negara memiliki perbedaan dalam hal kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup resiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Perbedaan ini berarti alat-alat analisis yang sangat efektif di satu wilayah tertentu, tetapi di wilayah lain menjadi kurang efektif. Para analis juga sering menghadapi tantangan besar dalam hal memperoleh informasi yang kredibel. Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyak kontradiksi. Di satu sisi,
Begitu cepatnya proses harmonisasi standar akuntansi telah mengaruh pada semakin meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Terlepas dari kontradiksi yang terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan analis secara umum masih positif. Di beberapa negara, untuk memperoleh informasi mengenai industri sangat sukar dilakukan secara jumlah dan kualitas informasi perusahaan sangat berbeda-beda. Di banyak negara berkembang, ketersediaan informasi khusus mengenai perusahaan sangat rendah. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi, yaitu tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja saat ini dan masa lalu sebuah perusahaan, dan untuk menilai apakah kinerjanya bisa dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas adalah alat bantu yang penting dalam analisis keuangan. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang mau dipertanyakan, boleh melalui saya pribadi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.